Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan nikmat Islam yang masih Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Kemudian yang perlu kita syukuri pula adalah nikmat ilmu. Nikmat bisa belajar ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang dengan ilmu seseorang mengetahui arah daripada kehidupan ini atau tujuan untuk apa ia diciptakan di muka bumi ini. Karenanya salah satu bentuk atau cara seseorang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka jahanam yaitu dengan belajar ilmu agama. Kita belajar ilmu agama agar keimanan kita itu terus bertambah, terus kokoh. Karena iman kita itu mudah sekali turunnya, mudah sekali lemahnya. Sekarang bisa jadi kita semangat baca Al-Quran, semangat untuk sholat berjamaah, semangat untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, esok lusa bisa jadi redup. Bagaimana solusinya? Bagaimana obatnya? Duduk di majelis ilmu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, gemetar hati mereka. Gemetar hati mereka, disebutkan nama Allah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah keimanan mereka. Kiranya kita yang lagi futur, yang lagi lemah, yang lagi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir di majelis ilmu, dengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah itu bisa mencargar keimanan kita yang mulai melemah. Namun apabila kita jauh dari majelis ilmu, jarang mendengarkan kalimat-kalimat Allah, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, maka disitulah syaitan akan bermain, menggoda dan berusaha menyesatkan agar kita berada di jalan yang salah, berada di jalan yang sesat, berada sejalan dengan syaitan. Karena orang kalau berilmu, Pak, tidak mudah syaitan untuk menyesatkannya, tidak mudah syaitan untuk menggodanya. Namun apabila manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, disitulah syaitan sangat-sangat mudah menggelincirkan manusia daripada jalan kebenaran. Karenanya salah satu cara agar iman kita selalu bertambah dan kokoh ialah dengan menuntut ilmu agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita, yaitu membahas kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i. Kita sampai pada bab 191.
Babu fadli salatil jamaah. Bab keutamaan salat berjamaah. Kadangkala untuk melangkahkan kaki ke masjid itu berat rasanya, malas. Kenapa? Salah satu faktor terbesarnya adalah kita jahil terhadap keutamaan salat berjamaah itu sendiri. Baik, di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan beberapa hadis. Hadis yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat atau 27 kali derajat daripada salat sendirian. Ya, salat di rumah itu hanya 1 kali lipat. Kalau salat di masjid 27 kali lipat pahalanya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Salat seseorang secara berjamaah itu akan dilipat gandakan menjadi 25 kali lipat daripada sholat dia di rumahnya atau di pasarnya atau di tokonya, ya. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu, dikarenakan dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya, menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu ila shalah, kemudian dia keluar ke masjid, tujuannya satu, tidaklah dia keluar ke masjid kecuali untuk salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatan wa huttat anhu biha khati'atan. Tidaklah dia melangkah, kata Rasulullah, kecuali satu langkahnya mengangkat derajatnya dan satu langkahnya lagi menghapuskan dosa-dosanya. Fa iza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Jika dia salat nanti, tadi kan dia keluar dari rumahnya, dia salat, dia menuju masjid untuk salat. Kata Nabi, tidaklah jika dia salat kemudian para malaikat senantiasa mendoakan dia selama dia berada di tempat salatnya, yaitu di masjid. Jadi subhanallah, di antara keutamaan seseorang yang habis sholat tidak langsung pulang, kemudian dia masih di tempat sholatnya yaitu masjid, maka para malaikat senantiasa mendoakan dia. Malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Disebutkan, ini ada beberapa versi doa, di antara doa malaikat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Dalam hadis yang lain, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya dan rahmatilah dia. Wala yazalu fi salatin mantazar shalah, muttafaqun alaih. Dan senantiasa dia itu terhitung salat selama dia menunggu salat berikutnya. Jadi kita yang berada di masjid ini, yang kita niatkan berwudu dari rumah, tidaklah kita keluar dari rumah menuju masjid kecuali hanya untuk sholat. Kemudian kita sholat, setelah itu kemudian kita masih di tempat sholat. Apa keutamanya? Kita didoakan para malaikat. Keutamaan yang kedua, kalau kita menunggu waktu sholat yang berikutnya, kita terhitung orang yang sholat. Kita terhitung orang yang sholat. Subhanallah, besar sekali keutamaan orang-orang yang ringan melangkahkan kakinya menuju masjid. Salah satunya yang ia niatkan adalah untuk sholat berjamaah.
Wa qad ittafaqal ulama'u ala anna salatal jama'ati min afdhalil ibadat wa ajallit ta'at. Sepakat para ulama mengatakan bahwasanya salat berjamaah adalah ibadah yang paling afdal dan ketaatan yang paling besar. Ana ulangi jemaah. Salat berjamaah itu sepakat para ulama mengatakan adalah ibadah yang paling afdal dan ketaatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin ikhtalafu hal hiya sunnatun am wajibun am syartun li sihhatis shalah ala aqwali salasa. Syekh Utsaimin rahimahullah yang mensyarah kitab ini, beliau mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Yang pertama, annaha sunnatun in qama bihal insanu usiba ala zalika wa in tarakaha fala isma alaih. Pendapat yang pertama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Jika dia kerjakan dia dapat pahala, jika dia tinggalkan maka tidak mengapa. Pendapat yang kedua, annaha wajibatun. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Yajibu 'alal insani ay yusalliya ma'al jama'ati fa in lam yaf'al fa huwa asimun wa salatuhu shahihatun. Wajib bagi manusia itu sholat secara berjamaah. Kalau dia tidak kerjakan maka dia berdosa tapi sholatnya sah. Misalnya dia malas sholat di masjid, dia sholat di kamarnya, dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Pendapat yang ketiga, annal jama'ata syartun li sihhatis shalah wa annahu idza lam yusalli ma'al jama'ati fa salatuhu batilah wa la tuqbal minhu. Pendapat yang ketiga bahwasanya berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Ya, sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Kalau dia tidak sholat secara berjamaah maka sholatnya batal, tidak diterima sholatnya. Pendapat yang ketiga ini ikhtiyaru Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa riwayatin anil Imami Ahmad. Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Apa dalilnya pendapat yang ketiga ini? Mereka mengatakan idza shalla wahdahu biduni uzrin syar'iyyin fa inna salatahu la tuqbal. Kalau dia salat sendiri tanpa uzur syar'i, ya, tidak ada uzur, maka salatnya tidak diterima. Kallazi yusalli bi ghairi wudu, seperti orang salat tanpa wudu katanya. Wa 'allilu dzalika bi anna salatal jama'ati wajibatun. Mereka beralasan bahwasanya salat berjamaah itu wajib hukumnya. Wal qa'idatu anna man taraka wajiban fi sholati batala sholatuhu. Sedangkan kaidah mengatakan bahwasanya barang siapa meninggalkan kewajiban di dalam sholat, batal sholatnya. Ini dalil pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Lakin al-qaul ar-rajih, akan tapi pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, annaha wajibatun. Sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Ya'samul insanu bitarkiha, berdosa manusia jika dia meninggalkannya. Walakinnahu idza shalla wahdahu qabila salatuhu, tapi kalau dia salat sendiri tetap sah salatnya. Falaisa syartan li sihhatis shalah, bukanlah salat berjamaah itu syarat sahnya salat. Wa yadullu ala hadza hadisi Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Yang menunjukkan itu, kata Nabi, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 kali lipat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
para ulama berbeda pendapat berkenaan hukum sholat berjamaah itu sendiri. Pendapat yang pertama mengatakan apa? Sholat berjamaah itu sunnah hukumnya. Pendapat yang kedua, hukumnya wajib. Pendapat yang ketiga, sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Tetapi wallahu ta'ala alam, dan ini yang ana yakini selama belajar selama ini, sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Sholat berjamaah itu hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan tanpa uzur syar'i, maka kita berdosa. Kecuali ada uzur, antum ketiduran, misal dari sholat subuh, antum nggak kebangun, maka itu uzur. Atau antum sakit, atau yang lain-lainnya, ya, termasuk uzur yang dihitung sebagai uzur syar'i, maka tidak mengapa. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sholat berjamaah itu wajib berdalilkan dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Kita akan baca ini. Memang ada perbedaan pendapat, tapi kita berusaha memilih pendapat yang kuat. Di antara dalil tentang wajibnya salat berjamaah, pendapat yang pertama yang mengatakan salat berjamaah itu sunnah, dalilnya tadi. Yang pertama, yang dua hadis yang kita baca tadi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 kali derajat. Atau salat seseorang secara berjamaah itu lebih utama 25 kali lipat daripada seseorang salat di rumahnya atau di pasarnya. Itu dalil ulama yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau memilih bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib dengan dalil-dalil yang akan kita bacakan berikut ini. Wa anhu, kalau antum baca wa anhu, antum lihat paling atas. Kalau yang dibacakan adalah Abu Hurairah, berarti ini hadis dari Abu Hurairah. Qala ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat yang buta jamaah, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Orang buta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini enggak punya penuntun. Apa itu bahasa penuntun? Ya orang yang bawa dia lah, orang yang bawa dia ke masjid. Enggak ada orang yang menuntun saya menuju ke masjid ya Rasulullah. Orang ini buta jemaah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Dia meminta keringanan kepada Rasulullah agar dia bisa sholat di rumahnya saja. Antum bayangkan orang buta, apalagi di zaman dahulu jemaah, di zaman dahulu, ya, tidak ada yang menuntun dia ke masjid, meminta keringanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa sholat di rumahnya. Farakhasalahu, kemudian Rasulullah memberikan keringanan kepada orang yang buta ini. Falamma walla, tatkala orang ini hendak pulang ke rumahnya, da'ahu faqala lahu, dipanggil lagi. Dan Rasulullah bertanya kepada orang yang buta tadi, hal tasma'un nida, kau dengar azan enggak? Kata Rasulullah. Hal tasma'un nida abis shalah, apakah engkau mendengar panggilan azan? Qala na'am, kata orang buta tadi, iya saya mendengar panggilan azan. Qala fa'ajib, kalau begitu kau penuhi, wajib engkau sholat berjamaah. Ini dalil para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Kenapa? Orang yang buta saja, yang memiliki uzur, sekaligus tidak memiliki penuntun yang membawa dia ke masjid, tidak diberikan keringanan oleh Nabi untuk sholat di rumahnya, apalagi kita yang sehat walafiat. Ini dalil. Makanya para ulama berbeda pendapat, ya dalilnya kuat, sama-sama kuat. Orang yang buta saja tidak diberikan keringanan, apalagi orang yang bisa melihat.
Apalagi di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah ada motor, mudah untuk kita datang ke masjid, tidak perlu waktu berjam-jam, 5 menit mungkin sudah sampai ke masjid, sudah sampai ke musola. Mudah untuk dijangkau. Apa uzur kita? Tidak ada uzur. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua yang menguatkan tentang solat berjamaah itu wajib adalah wan Abdillahi wa qila Amr bin Qais al-ma'rufu bibni Ummi Maktum al-muazzin. Dari Abdullah, dikatakan Abdullah ini adalah Amr ibni Qais atau juga terkenal dengan Ibnu Ummi Maktum, muazzin Rasulullah. Annahu qala, dia berkata, ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam wassiba'. Wahai Rasulullah, di kota Madinah ini banyak binatang yang berbisa atau binatang yang buas. Uzur nggak nih jemaah? Bayangkan, antum mau ke Masjid Agung, untuk melintasi Masjid Agung ini banyak binatang buas, banyak binatang berbisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Apakah engkau mendengarkan azan? Hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Bukankah engkau mendengar azan atau ajakan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah? Fahayyahala, maka penuhilah panggilan tersebut. Ini sahabat jemaah. Yang pertama tadi apa? Buta kemudian minta keringanan sama Nabi untuk sholat di rumahnya, tidak dikasih sama Nabi. Uzur yang kedua yang diajukan oleh sahabat ini, bahwasanya di kota Madinah itu sendiri banyak binatang berbisa, banyak binatang buas. Maksud sahabat ini, Ibnu Ummi Maktum ini, boleh nggak sholat di rumah gitu loh dengan banyaknya binatang tadi? Kata Rasulullah, selama kau dengar azan maka penuhilah panggilan tersebut. Maksudnya sholatlah secara berjamaah. Nah, di sini dalil kalau memang sholat berjamaah itu sunnah, maka Rasulullah akan memberi respon yang positif. Ya udah, kalau kayak gitu kan sholat di rumah aja, atau sunnah juga. Ya. Kemudian Rasulullah akan memberikan respon yang positif pula kepada orang yang buta. Ya udah, kamu kan buta, ngapain maksakan diri? Ya udah, sholat di rumah aja. Itu dua hadis. Hadis yang ketiga yang menguatkan tentang pendapat sholat berjamaah itu hukumnya wajib adalah wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaqaba summa amura bis salati fayu'adzana laha. Demi jiwaku yang ada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah bertekad atau berniat, kata Rasulullah, untuk memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku perintahkan agar azan dikumandangkan atau iqamah dikumandangkan. Summa amara rajulan fayaumun nas. Kemudian aku perintahkan seorang untuk mengimami jamaah tadi. Summa ukhalifu ila rijalin. Kemudian aku akan mendatangi laki-laki yang tidak hadir untuk sholat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan membakar rumah-rumah mereka. Ini dalil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermain-main. Ini menunjukkan tentang pentingnya sholat berjamaah, dan ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ancaman ini tentunya diucapkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian di antara dalil yang menguatkan pendapat bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya wajib adalah hadis yang selanjutnya ini yang kita baca ini. Ani bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala man sarrahu ay yalqallaha ta'ala ghadan muslima falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihin. Antum dengarkan jemaah hadis ini masyaallah. Bukan hadis ya, afwan. Ini asar. Ini perkataan sahabat. Yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah besok pada hari kiamat dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala haulai salawat, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu haitsu yunada bihinna, di waktu dan tempat azan dikumandangkan. Maksudnya apa ini? Dia menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah. Bukan salat sendirian, tetapi dia menjaga salat 5 waktunya secara berjamaah. Fa innallaha syara'a ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan nabi kalian berbagai macam sunnah, berbagai macam petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan salat 5 waktu ini adalah termasuk sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, antum perhatikan. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau seandainya kalian salat sendiri di rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi, sebagaimana orang-orang yang tidak salat berjamaah salat di rumahnya sendiri. La taraktum sunnata nabiyikum, sungguh kalian meninggalkan ajaran nabi kalian, sunnah nabi kalian, petunjuk nabi kalian. Jadi jemaah, antum meninggalkan salat berjamaah itu artinya antum meninggalkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladhalaltum, kalau seandainya kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, kalian akan tersesat. Apa petunjuk Nabi? Salah satunya adalah salat berjamaah. Walaqad ra'aituna, dan aku telah melihat para sahabat, atau melihat kami yaitu para sahabat. Wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan tidak ada yang meninggalkan salat berjamaah kecuali orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Masya Allah, di akhir hadis ini disebutkan walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqama fis shaf. Para sahabat dulu, ada seorang sahabat dulu dibawa kemudian dipapah berjalan pelan-pelan di antara 2 bahu temannya menuju ke masjid sampai dia berdiri di shaf. Sampai begitunya para sahabat melaksanakan sholat berjamaah. Yang sakit pun dipapah oleh 2 orang sampai dia berdiri di shaf. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami sunnah-sunnah petunjuk atau sunnah-sunnah apa? Petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidi allazi yu'adzanu fi, dan termasuk petunjuk Nabi Muhammad atau sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat di masjid yang di dalamnya dikumandangkan azan. Apa artinya ini? Salat berjamaah. Termasuk sunnah Nabi, ajaran Nabi yang tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita tinggalkan bisa jadi kita tersesat, adalah salat berjamaah.
Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca asar dari Abdullah bin Mas'ud, syarahnya yang disyarah oleh Syekh rahimahullah. Beliau mengatakan hadzal asaru an Abdullah bin Mas'ud. Ini asar atau perkataan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ka'annama yakhruju min miskatin nubuwah. Seolah-olah perkataan Abdullah bin Mas'ud ini keluar dari lentera kenabian. Ka'annahu min kalami ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah perkataan ini seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi salasatihi wa husnihi wa nuzumihi. Seperti kehalusan kata-katanya, bagusnya, wa nuzumihi dan nazamnya, bait-baitnya itu indah sekali. Beliau mengatakan barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga salat 5 waktu secara berjamaah. Karena orang-orang yang suka meninggalkan salat berjamaah di zaman para sahabat adalah orang-orang munafik. Di antara salat berjamaah yang sering ditinggalkan oleh orang-orang munafik ada 2 waktu, yaitu salat pertama, salat Isya. Yang kedua salat subuh. Kenapa? Karena kalau sudah Isya kan udah malam. Nggak ada orang yang lihat. Di zaman dulu nggak ada listrik. Mana kita mau monitor siapa ini yang nggak sholat berjamaah? Nggak ada, nggak tahu kita. Makanya orang-orang munafik nggak sholat berjamaah. Begitu juga dengan sholat subuh, masih gelap, matahari belum timbul. Jadi para sahabat nggak tahu dia itu sholat berjamaah atau tidak. Tapi kalau sholat zuhur, sholat asar, kan kelihatan. Akan dicari mana fulan, mana fulan. Jangan-jangan dia munafik. Jadi hati-hati. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya orang-orang munafik itu biasanya enggan untuk sholat berjamaah di waktu Isya dan di waktu subuh karena memang tidak terlihat. Tidak terlihat. Kecuali para wanita. Kalau para wanita ya, mereka paling afdolnya sholat di rumah. Tapi apakah mereka boleh sholat di masjid? Boleh. Hukumnya boleh saja, bukan dianjurkan, apalagi wajib. Kalau istri kita ingin ikut kita sholat berjamaah, maka tidak apa-apa. Boleh hukumnya. Sebenarnya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, kita baca syarahnya sedikit dari beberapa hadis yang kita baca. Yang pertama berkaitan dengan orang buta tadi. Yang Rasulullah mengatakan, apakah engkau mendengarkan azan? Kemudian orang buta ini menjawab, iya saya mendengarkan azan. Pak ajib, maka penuhilah. Wadalla zalika aidan ala annaha tajibu fil masjid. Fadalla zalika ala wujubi salatil jamaah ala al-a'ma. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya salat berjamaah terhadap orang yang buta. Wa anal amal laisa uzran fi tarkil jamaah. Buta itu bukan uzur untuk meninggalkan salat berjamaah. Wa dalla zalika aidan ala annaha tajibu fil masjid. Dan yang menunjukkan hadis yang tadi yang kita baca itu menunjukkan bahwasanya salat berjamaah itu harus di masjid, bukan di rumah. Sesama aja Ustaz, kami sholat berjamaah di rumah Ustaz, sama istri, sama anak, sama menantu misalnya, atau sama yang lainnya. Enggak, sholat berjamaah itu harus di masjid. Sholat berjamaah itu harus di masjid. Kalau seandainya sholat berjamaah itu boleh dilakukan di rumah, maka Rasulullah akan mengatakan, ya udah, kau sholat berjamaah karena engkau buta, maka boleh sholat berjamaahnya di rumah. Enggak.
Rasulullah tetap mengatakan fa'ajib, maka penuhilah untuk sholat berjamaah tadi. ودل ذلك أيضا على أنها تجب في المسجد وأنها ليس المقصود الجماعة فقط بل الجماعة أن تكون في المسجid. Kemudian sebatas apa Ustadz? Kita itu dihukumi wajib untuk sholat berjamaah. Kalau kami yang lagi di ladang, lagi dalam hutan misalnya Ustadz, apakah tatkala kami dengar azan itu kami harus ke masjid atau kami boleh buat sholat berjamaah karena jarak masjidnya begitu jauh? Ini penting ilmu ini jemaah. Kata Syekh rahimahullah, wa dalla zalika aidan ala anna al-ibrata bi sima'in nida. Yang menjadi tolak ukur wajibnya seseorang mendatangi masjid untuk sholat berjamaah tatkala dia mendengar azan. Walakin al-murad sima'un nida al-mu'tad wa laysa bil mikrofon. Tapi yang dimaksud ini adalah mendengarkan azan yang biasa, bukan dengan mikrofon. Bukan dengan mikrofon, karena di zaman Rasulullah tidak ada mikrofon atau pembesar suara. Artinya kalau kita berada dalam hutan atau berada di ladang atau kita berada di sebuah kampung ya, sebuah kampung yang di sana tidak ada masjid, adapun masjid sangat jauh misalnya dan kita pun tidak mendengarkan azan, maka dalam kondisi seperti itu boleh seseorang sholat berjamaah di rumahnya. Jadi walaupun hukum sholat berjamaah itu wajib, tapi ada ukurannya. Kalau kita berada di ladang atau di suatu kampung yang di sana tidak ada masjid atau di suatu tempat yang tidak terdengar oleh azan, maka boleh seseorang untuk sholat berjamaah di tempat ladangnya atau di rumahnya. Seperti itu jamaah. Tetapi kalau antum semangat, antum misalnya punya ladang antum itu jauh, mungkin sekitar 30 menit antum keluar baru dapat masjid. Kalau antum ingat hadis yang kita bacakan minggu yang lalu, bahwasanya orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling banyak langkah kakinya untuk menuju masjid, maka tidak jadi masalah. Itu yang lebih afdal dan itu yang lebih utama dan itu yang lebih besar pahalanya. Namun kalau antum terkendala ya, masjid jauh dan lain sebagainya, maka boleh seseorang untuk sholat di rumahnya atau di pondok ladangnya masing-masing. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, rumah anak itu samping masjid, Ustaz. Anak dengar imam takbir aja anak dengar, Ustaz. Boleh enggak anak tuh sholatnya di rumah aja? Rumah anak ini samping masjid. Anggap misalnya ada rumah samping masjid. Dan orang yang di rumah itu mendengarkan takbir imam. Boleh enggak sholatnya di rumah aja? Maka Syekh rahimahullah mengatakan, la ya tidak boleh. Tetap harus di masjid. Kecuali masjidnya itu penuh dan antum tidak mendapatkan tempat, dalam kondisi tersebut boleh kita sholat yang sopnya nyambung kepada jamaah. Yang sholatnya antum nyambung, misalnya ini Masjid Agung penuh sampai orang sholat apa tuh? Sampai di teras-teras, sampai di halaman, penuh juga alam misalnya. Kemudian nyambunglah sopnya itu sampai ke rumah toko Al-Madani, itu kan udah rumah tuh posisi. Boleh nggak? Boleh, asal nyambung. Asal nyambung sopnya dengan berjamaah. Tapi dengan alasan antum mendengarkan takbir imam saja kemudian antum sholatnya di rumah, maka itu tidak dihitung sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu harus di masjid. Kemudian jamaah, hadis ini juga memberikan kita motivasi. Kita ini harus semangat untuk sholat berjamaah. Para sahabat di zaman Rasulullah itu sampai dipapah.
sampai dipapah karena dia punya uzur untuk sholat berjamaah, sampai dia dipapah, sampai dia berdiri di shaf. Ya, makanya kita harus semangat untuk sholat berjamaah. Masih berapa menit, Mas? Taib, di antara hikmah kenapa kita diwajibkan untuk sholat berjamaah agar kaum muslimin ini menyatu, agar kaum muslimin ini bersatu hatinya. Coba bayangkan masing-masing sholat di rumahnya, masjid ini sepi, masjid ini akan sepi, maka hati kaum muslimin tidak akan bersatu. Maka yang dikhawatirkan adalah jumlah kita banyak tetapi kita lemah pada hakikatnya karena kita nggak bersatu. Kita bercerai-berai, sholat di rumah masing-masing, tidak mau sholat ke masjid, maka hati kita bercerai-berai. Maka di antara hikmah diwajibkannya seseorang sholat di masjid agar hati kaum muslimin itu menyatu dan tidak bercerai-berai karena adanya kepentingan atau apapun itu alasannya. Bayangkan kita sholat 1 shaf, 2 shaf, 3 shaf, subhanallah kita merasakan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Takbir sama-sama takbir, ruku sama-sama ruku, sujud sama-sama sujud. Itu mengajarkan kebersamaan antara muslim dengan muslim yang lainnya, dan itu subhanallah. Ya. Itu di antara hikmah sholat berjamaah. Masih lama. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang itu harus sholat di masjid? Agar dia lebih khusyuk. Tujuannya agar lebih khusyuk. Kadang subhanallah, kita tahu kadar keimanan kita. Kita kalau sholat sendiri itu Al-Fatihah saja itu, udah itu ruku. Rakaat pertama Al-Fatihah ruku. Rakaat kedua Al-Fatihah ruku. Rakaat ketiga Al-Fatihah ruku. Kita nggak senang baca panjang-panjang. Secepat-cepatnya kita sholat. Dan kita tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hanya sekedar menjalankan kewajiban, menyelesaikan kewajiban itu selesai. Tapi kalau sholat berjamaah kita merasakan subhanallah, dapat imam yang bacanya bagus, yang bacanya tartil, tajwidnya bagus, kita tumanina, kita khusyuk. Kita lebih semangat. Antum bayangkan sholat berjamaah, antum udah zikir, antum dapatkan saudara antum sholat sunnah, terkadang hati antum tergerak untuk sholat sunnah. Tapi kalau antum sholat sendiri di rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah, ndak sholat sunnah, ndak zikir, ndak beristighfar. Yang penting udah sholat assalamualaikum udah main HP. Atau lanjut tidur lagi, tidak sempat zikir pagi, tidak sempat zikir petang. Tapi kalau kita sholat berjamaah itu akan membangkitkan semangat untuk melakukan ibadah berikutnya. Lihat kawan baca Al-Quran, kita pengen baca Al-Quran. Lihat kawan sholat sunnah, kita pengen sholat sunnah. Lihat kawan zikir, nggak langsung pulang, kita juga ikut zikir. Hati kita menyatu. Ya itulah diantara hikmah kita ditekankan untuk sholat itu berjamaah. Dan kita jangan malas. Oke, antum kalau olahraga lihat jam. Antum harus pentingkan sholat berjamaah antum. Ya. Antum mau olahraga apa saja lihat jam. Pentingkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu penting sekali. Tanda orang yang imannya kuat adalah dia selalu terikat hatinya ke masjid. Ya, selalu terikat kepada masjid. Selalu ingin sholat berjamaah, selalu ingin cepat-cepat sholat berjamaah. Tapi mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan ini bermanfaat buat diri Ana dan umumnya buat antum semua yang hadir pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.